Shalom Sobat Muda, teman-teman semua yang sedang menyaksikan siaran streaming ibadah Spirit of Warrior on the Move pada sore hari ini. Mari kita sama-sama mau mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau satukan hati setiap kita mau datang kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan setiap kita, menjadi perlindungan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan setiap kami. Untuk Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Untuk segala yang boleh Tuhan kami lalui dalam hari-hari kami Bapa. Kami percaya Tuhan Kau turut bekerja dalam kehidupan setiap kami untuk mendatangkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan saat ini, sore hari ini, malam hari ini Bapa, kami boleh Tuhan bahwa segenap hidup kami, hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau, Bapa kami, Tuhan kami yang hidup. Biarlah Tuhan segenap kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memuji muliakan nama-Mu. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Mari saya mau ajak kita semua untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian bahwa Dialah Tuhan Allah yang dahsyat, Dialah Tuhan Allah yang besar. Buat teman-teman yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan wajah berseri, ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkeras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, oh, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal-Mu. So kami kagum menghormatkan Engkau Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Mari kita katakan, dalam rembulan, dalam cahaya mentari, bahkan di gelap badai Tuhan Kau selalu ada bagi kami. Di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkeras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, oh, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkeras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal-Mu. Ku terpaku melihat-Mu.
Mari kita pujian sama-sama. Diamku terpaku. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenal diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenal-Mu. Ku terpaku melihat-Mu. Ku terkagu memandang-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom buat teman-teman yang baru gabungan sama kita. Ya, kita mau sama-sama sekali lagi kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati pikiran kita untuk kita menerima kerinduan Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, rancangan-Mu Bapa, segala perbuatan-Mu, karya-Mu dalam kehidupan setiap kami. Biarlah kami Tuhan boleh memiliki hati Tuhan yang selalu bersyukur Tuhan, selalu Tuhan ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Ya Bapa, ajar setiap kami Tuhan untuk memiliki hati yang taat, yang selalu setia Tuhan pada setiap perintah-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan bahwa seperti wanita yang mengurapi-Mu Tuhan. Biarlah hati kami memiliki kerelaan Tuhan untuk menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Biarlah seperti wanita mengurapi Engkau Tuhan, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu.
Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami setia seperti Kau setia Tuhan. Pakailah kami Bapa seperti yang Kau mau, seperti yang Kau rindukan. Oh, ini hidup kami Tuhan, kami mau bawa kepadamu Yesus. Bentuklah kami ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami jadi milik-Mu, jadi anak-Mu Yesus. Pakailah hidup kami Bapa, surut yang Kau mau Tuhan, mengerjakan rindu-Mu Yesus. Kami percaya Kau tahu yang terbaik, yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Peganglah hidup kami, peganglah tangan kami, biar kami bersama-Mu di dalam jalan-jalan-Mu Yesus. Oh Yesus Tuhan, Kaulah Allah yang berkuasa atas segalanya. Yesus
kasih Bapa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Inilah pujian kami Bapa, inilah kerinduan setiap kami. Kami ingin Tuhan, kami boleh tetap setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Kau berdapati setiap kami tetap memegang tangan-Mu Yesus. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Sampai ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembicara. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ya Tuhan, untuk menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Adalah hati yang tetap setia Tuhan, melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki Tuhan di waktu-waktu kami yang kami miliki ini Tuhan. Dimanapun setiap kami berada Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan. Sekalipun dengan memiliki begitu banyak keterbatasan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan, keadaan Tuhan, keterbatasan kami Tuhan menjauhkan kami Tuhan dari kasih-Mu, menjauhkan kami Tuhan untuk kami mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu. Namun biarkan Tuhan dimanapun kami berada, kami tetap bersama-sama Tuhan mengarahkan setiap hati kami, pikiran kami untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Untuk mengenal kehendak-Mu ya Bapa kami. Sungguh Tuhan, kami sungguh percaya bahwa bumi ini dan segala isinya Tuhan, semuanya adalah sementara Tuhan. Suatu saat Tuhan semuanya akan berlalu dan akan mencapai kesudahannya. Namun biarlah Tuhan setiap kami Tuhan, anak-anak umat pilihan-Mu Tuhan. Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah rela Tuhan memberikan hidup-Mu buat kami. Biarlah kami boleh membaca Tuhan tanda-tanda zaman ini. Biarlah kami boleh menjadi gereja yang hidup Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Jadikan kami gereja yang bangkit, jadikan kami gereja yang berdampak Tuhan bagi sekeliling kami. Sungguh Tuhan, malam hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan hati kami, pikiran kami Tuhan, Kamu tundukkan Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar kami boleh belajar tentang kebenaran-Mu bersama-sama sekali lagi Tuhan. Dan kami boleh menangkap pesan yang berasal dari hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada setiap kami. Ini hati kami Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin ya. Shalom jemaat Tuhan dimanapun
kita berada ya, saya percaya kita sudah memasuki minggu yang ke sekian ya untuk kita ibadah online ya. Mungkin minggu ketiga atau keempat ya kalau tidak salah. Nah, hari ini tema kita mengangkat tema tentang akhir zaman ya. Siapa yang sudah menyadari ya bahwa memang ini sudah akhir zaman? Kalau saya ingat, saya sudah sering kali ya mendengar tentang akhir zaman itu mungkin lebih dari 10 tahun lalu ya. Dan ternyata kok Tuhan Yesus belum datang-datang ya kan. Tahukah kalian ya bahwa Alkitab kita ya, ini yang saya angkat adalah Alkitab masa kini ya di dalam gadget ya, di dalam aplikasi. Nah, Alkitab kita sebagian besar berisi tentang nubuat ya. Di Perjanjian Lama menubuatkan tentang kedatangan Yesus sebagai Mesias, dan banyak juga bagian dari Alkitab kita ya, firman Tuhan yang hidup itu menceritakan tentang akhir zaman. Terutama bahkan ada satu kitab yang khusus ya. Semua tahu ya kitab apa? Yang di sini jawab dong, kitab apa? Kitab tentang akhir zaman adalah kitab Wahyu ya. Jadi, dan itu terletak di bagian paling akhir Alkitab, ya kan? Dan saya percaya bahwa bahkan ketika Tuhan Yesus, ketika masih hidup pun, ya, ketika dia melayani di bumi dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran terpisah kepada murid-murid tentang akhir zaman. Sejak awal, Tuhan Allah Bapa kita tidak pernah mendesain bumi ini untuk selama-lamanya. Dalam artian bumi ini, kehidupan kita tidak pernah didesain untuk namanya kekekalan. Suatu saat bumi akan berlalu ya, umur manusia begitu singkat ya kan. Mungkin kita bisa hidup 70, 80, 90, puji Tuhan ya. Kalau misalnya kita dikaruniakan tubuh yang sehat ya, mungkin menjaga hidup sedemikian rupa kita bisa hidup sampai 100 tahun. Tapi semua itu sementara. Demikian pula bumi ini. Dan melihat keadaan yang akhir-akhir ini ya, di tengah pandemi corona ya, di tengah pandemi COVID, saat saya beberapa waktu lalu ketika awal-awal COVID ini muncul, banyak di YouTube bahkan dari agama lain ya, banyak yang meyakini bahwa pandemi ini adalah salah satu ciri-ciri adalah akhir zaman. Jika orang yang tidak percaya Tuhan saja ya, dari segala kepercayaan mereka memiliki keyakinan bahwa ini adalah akhir dari akhir segala zaman ya kan, apalagi kita. Coba kalian selidiki, agama lain ya, setahu saya ya tidak pernah membahas tentang akhir zaman. Agama lain, kepercayaan lain tidak pernah mengajarkan tentang ada akhir zaman dalam kitab-kitab mereka. Berbeda dengan Alkitab kita yang jelas menceritakan tentang akhir zaman, dan ada satu Alkitab khusus, kitab khusus ya di kitab Wahyu, dan ada juga pengajaran Tuhan Yesus, bahkan di Nabi Yoel dan di nabi-nabi Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menceritakan tentang akhir zaman. Dan saya rindu khususnya kita tidak menjadi anak Tuhan yang cuek, nggak peduli dan apatis. Ya, kita hanya sekedar kayak, oh ini sudah akhir zaman ya, oh gitu. Apakah kita hanya menjadi anak Tuhan yang seperti itu, hanya sekedar tahu, tapi belum ada sebuah kayak alarm yang begitu keras di dalam pikiran kita, hati kita, bahwa akhir zaman itu bukan cuma sekedar bicara tentang kiamat. Akhir zaman berbicara tentang akan ada waktunya, segala sesuatunya akan berakhir dan akan ada namanya penghakiman agung itu. Ya. Bahkan ketika para rasul menceritakan tentang hari akhir zaman itu gitu ya, mereka dikatakan akhir zaman ini dikatakan sebagai hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat menakutkan. Jika kita selama ini memiliki konsep bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik, pribadi yang mengasihi, pribadi yang selalu mengampuni, itu semua tidak salah. Tapi satu hal, bahwa akhir zaman ini ada berbicara tentang gereja Tuhan harus mencapai titik bahwa benar-benar takut akan Tuhan, mencapai titik benar-benar gentar bahwa hidup kita udah gak bisa sembarangan lagi. Sama seperti ketika dulu misalnya ya, ketika kita sekolah, misalnya tiba-tiba kita tahu ada razia. Ya kan? Jika kita tahu ada razia gitu ya, misalnya nih kebetulan kita dapat bocoran, besok di sekolah ada razia. Apakah kalian masih melanggar peraturan atau kalian secara naluri gitu ya,
berusaha untuk mentaati peraturan yang ada gitu ya. Misalnya cowok-cowok ya, yang dulunya males potong rambut ya, gondrong-gondrong, daripada dipotong sama gurunya gitu kan, udah tahu wah besok ada rahasia, langsung potong rambut sebelumnya. Cewek-cewek mungkin ya yang pakai rok kependekan gitu kan, mungkin permak sana sini karena tahu ada rahasia, akhirnya pakailah baju yang diizinkan oleh sekolah. Ya, atau yang biasanya bawa rokok, bawa komik atau apa yang kita tahu bahwa itu akan dihukum, ada inspeksi mendadak, kita tiba-tiba jangan itu gitu. Tiba-tiba berubah jadi alim. Ya. Saya tidak bicara bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang dibuat-buat dan dicitrakan ketika kita sudah mengetahui akhir zaman, tapi berbicara tentang kita harus semakin berhati-hati ya menjaga hidup kita, karena kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Kita nggak tahu ya kapan benar-benar ada penghakiman terakhir gitu kan, lalu kita akan dihakimi dengan segala hal yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Apakah yang sudah kita kerjakan? Bagaimana dengan waktu-waktu yang kita miliki? Apakah kita sudah memakainya dengan baik? Ataukah kita memboroskan waktu-waktu hidup kita, talenta kita, segala hal yang ada dalam hidup kita bukan untuk sesuatu yang membangun kerajaan Tuhan. Jikalau itu yang terjadi, tiba-tiba Tuhan datang, saya percaya bahwa kita, jangan-jangan kita menjadi salah satu dari hamba-hamba yang dipercayakan talenta. Ya kan, dikatakan bahwa jahat ya, kita tuh hamba yang jahat karena kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sedangkan sebaliknya yang Tuhan puji ya, bukan bicara tentang orang yang sudah kelihatan melakukan begitu banyak hal ya. Di Alkitab yang di talenta yang dilipat gandakan itu ada 1 talenta dan 5 talenta. Saya juga percaya itu juga berbicara tentang Tuhan gak pernah menuntut hasil lebih dari apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita buat alasan bahwa oh aku gak punya talenta ini, aku gak bisa gini, gak bisa gitu. Akhirnya lalu kita merasa kayak oh gak ada yang bisa kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Coba kita cari dan renungkan apa yang Tuhan ingin kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Baik, saya rindu kita mau buka kebenaran firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ya, ini ayat yang sangat terkenal. Saya mau bacakan ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini dikatakan di 2 Timotius 3 ya, ayat 1-5. Dan saya percaya bahwa keadaan manusia pada akhir zaman ini bukan hanya berbicara tentang orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena di akhir ayat 5 ini dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Betapa berbahayanya jikalau ternyata gereja Tuhan ataupun jemaat Tuhan, ternyata kita termasuk di bagian yang seperti ini ya. Kita merasa sudah beribadah, kita merasa sudah melayani Tuhan, kita merasa sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita merasa sudah menjadi orang Kristen yang baik-baik saja, tetapi ternyata kita ini termasuk orang-orang yang belum siap ya menghadapi akhir zaman, atau dikatakan di sana mereka adalah orang-orang yang termasuk sifat-sifat buruk manusia di akhir zaman. Ya. Dan masa-masa sukar sudah mulai kita alami ya dengan pandemi Covid ini. Sebenarnya masa-masa sukar itu akan ada terus-menerus ya. Mungkin sebelum ini tahun lalu ya negara kita begitu banyak bencana, gempa bumi dan sebagainya. Dan menurut penelitian bahkan gempa bumi dan bencana-bencana yang semakin banyak terjadi, semakin tahun berlalu akan semakin banyak hal-hal buruk yang terjadi ya. Kalau misal para ilmuwan mengatakan, oh iya bumi kita sudah tua, lempengan bumi akhirnya bergeser-geser ya, global warming dan sebagainya. Oke, secara teori pengetahuan mereka mengatakan seperti itu. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa ini semua sudah ada loh dinubuatkan di Alkitab.
1900 tahun yang lalu ya kurang lebih, ketika perjanjian baru ada, Nabi Yohanes di kitab Wahyu, bahkan ketika para rasul ya banyak mengirimkan pesan-pesan kepada jemaat-jemaat akhir zaman. Itu sekitar 1900 tahun lalu mereka sudah menubuatkan hal-hal seperti ini. Dan dikatakan di sini manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saya percaya salah satu ya penyakit rohani yang sangat membahayakan anak Tuhan adalah mencintai diri sendiri. Terutama anak Tuhan ya. Jika kita mencintai diri kita lebih daripada Tuhan, jikalau kita mencintai diri kita sendiri, mencintai diri sendiri itu apa sih? Berbicara tentang kita mencintai keinginan-keinginan kita lebih dari Tuhan, mengasihani diri gitu ya. Dikit-dikit kayak merasa selalu menderita. Mencintai diri sendiri itu bicara tentang sifat yang hanya berfokus pada diri sendiri. Ya, saudara, kita ini hidup di zaman dimana fokus kepada diri sendiri menjadi sesuatu hal yang budaya, dan tanpa sadar itu sebuah hal yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Ya, ini karena kita sudah di akhir zaman ya. Salah satunya ya, tahukah kalian bahwa menurut penelitian semenjak ada cellphone diciptakan, smartphone diciptakan ya, dengan ada fitur kamera depan ya, kita bisa melakukan apa? Ceklik gitu ya. Angkat sekarang kalian dimanapun kalian berada, oh tapi ini lagi buka Instagram ya, jadi nggak bisa selfie. Apa yang kita lakukan? Kita akan selfie gitu ya. Ketika kita ke tempat wisata gitu kan, mungkin kita ke tempat wisata. Kalau misal zaman dahulu gitu ya, katanya nih ya, zaman dahulu ketika kita ke tempat wisata, ke daerah pegunungan, ke pantai, yang orang-orang dulu lakukan adalah menikmati alam. Oh betapa indahnya ciptaan Tuhan ya, Tuhan kita luar biasa ya, menciptakan ini kok bisa, wah betapa besar, agung, dahsyat Tuhan. Tapi kalau zaman sekarang gitu ya, kalau kita ke air terjun, kita ke pantai, yang kita lakukan, wih tempatnya bagus ya, langsung ceklik-ceklik foto. Pemandangan menjadi sebuah background yang kecil dengan wajah kita yang lebih besar gitu ya. Dan ini adalah salah satu ciri ya, bahwa kita lebih mencintai diri kita ya daripada yang lain. Nah ya, dan ketika saya membaca ilustrasi ini saya termenung, oh iya benar juga ya, banyak orang lebih menyukai selfie gitu kan. Ketemu tempat yang bagus, terkadang kita lupa untuk menikmati alam, terkadang mungkin kita lupa untuk menikmati suasana dan menghargai bahwa oh ini semua Tuhan yang menciptakan. Tapi kita terhanyut dalam, wih pasti keren nih ya, kalau misalnya nanti masuk Instagram ya, feedku jadi kece, apalagi kalau misalnya dikasih filter-filter yang tercanggih, termutakhir gitu ya, apalagi kalau yang niat ya beli filter dan sebagainya gitu ya. Kita akhirnya merasa bangga ketika ada orang tap like ya, kita merasa mendapatkan pengakuan, merasa mendapatkan nilai lebih di hadapan orang lain. Hati-hati. Jikalau fokus kita adalah untuk mencari perhatian orang lain, mendapatkan pengakuan dari orang lain, ketika kita ada masalah, kita gak sadar kita tuh harus datang kepada Tuhan, lalu fokus kita adalah curhat, hanya sekedar ingin diperhatikan dan sebagainya. Itu salah satu ciri sebenarnya kita terlalu mencintai diri kita sendiri, sehingga kita lupa bahwa untuk menyerahkan semuanya ke Tuhan, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ya kita tuh menjadi orang yang terlalu mencintai diri kita sendiri. Maka kita akan menjadi menggenapi apa yang ada di firman Tuhan. Ya, di firman Tuhan pasti akan tergenapi, nubuatnya pasti akan tergenapi. Tapi jangan juga ya kita gereja Tuhan terlalu mencintai diri kita sendiri sehingga akhirnya kita itu tidak menjadi orang Kristen yang sehat. Ya, saya percaya orang yang terlalu mencintai dirinya sendiri ya, mereka akan tidak peduli dengan tanda-tanda akhir zaman. Di ayat ini ya, di ayat 1-5, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mencintai diri sendiri dikatakan di paling pertama, yang dilanjutkan dengan hamba uang, membual, menyombongkan dan sebagainya. Mencintai diri sendiri adalah salah satu akar dari segala kejahatan yang ada. Saya percaya juga kebohongan, Lucifer jatuh gitu ya, sampai akhirnya dia yang awalnya malaikat yang mengasihi Tuhan, harusnya memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, berada di titik dia akhirnya menghujat Tuhan atau menginginkan pujian dan pengagungan. Itu berbicara tentang apa? Berarti dia mencintai dirinya sendiri. Ini adalah salah satu ciri di akhir zaman ya. Kita begitu menjadi orang yang egois ya. Ketika kita tahu ada orang yang sedang kesukaran ya, atau kita menjadi tidak peduli ya, ataupun juga di sini dikatakan bahwa suka memberontak dan sebagainya.
Itu semua akarnya adalah mencintai diri sendiri. Jangan sampai gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang mengaku mencintai Tuhan, namun kita menjadi orang yang terlalu mencintai diri sendiri, sampai akhirnya kita itu menjadi orang Kristen yang kerdil, menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh, menjadi orang Kristen yang tidak mendengar ataupun tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Orang yang mencintai diri sendiri hanya peduli tentang keuntungan dirinya sendiri, hanya peduli tentang kesempatan, peluang, hasil yang dia mau. Ketika tidak mendapatkan maka akan kecewa, ya. Tapi jikalau kita mau belajar menjadi orang yang mencintai Tuhan di atas diri kita sendiri, ya. Ini dikatakan juga bahwa satu-satunya cara adalah supaya kita semakin kecil kalau Yesus semakin besar dalam kehidupan kita. Jangan-jangan ketika kita terlalu mencintai diri kita sendiri, karena Yesus sudah begitu kecil di dalam kehidupan kita. Jangan sampai di masa-masa COVID ini kita mungkin begitu terlena, ya. Mungkin ada yang jauh dari komunitas, mungkin ada yang sibuk dengan rutinitas di rumah, kesibukan, ya. Jangan sampai kita hanya sekedar memuaskan, menyenangkan daging kita tanpa kita menyadari bahwa kita tuh harus tetap produktif dan berkarya dimanapun kita berada. Baik, lalu juga kapankah hari Tuhan benar-benar akan datang, ya? Tidak ada yang tahu, ya, hari Tuhan kapan akan datang. Tapi yang jelas kedatangan Tuhan itu pasti akan datang dengan tiba-tiba. Kedatangan Tuhan akan datang tiba-tiba dan gak akan kita tahu. Mari kita mau buka kepada firman Tuhan sekali lagi, ya, di Matius 24 ayat 4 sampai 14. Perikop ini, ya, berbicara tentang di saat Tuhan Yesus berdialog dengan para murid. Tuhan Yesus berdialog dengan para murid saat itu Tuhan Yesus, ya, ketika dia ke kota-kota, bahkan Rasul Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis sebelum kedatangan Tuhan menantikan Mesias dikatakan, bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Saat itu mereka benar-benar percaya bahwa kerajaan Tuhan ini berbicara tentang akhir dari segala sesuatu, atau ketika Mesias datang, ya sudah berakhir seperti itu, gitu ya. Lalu murid-murid pun juga sudah tahu bahwa suatu saat nanti akan berakhir, dan di situ mereka menanyakan kepada Tuhan, ya, Tuhan, bila manakah saat itu akan datang, ya. Lalu di saat itu Tuhan Yesus jawab kepada para murid, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan mereka karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, di sini Tuhan Yesus memaparkan tentang akan ada deru perang, ya, akan ada perang-perang, kelaparan, ya, bencana, gempa bumi di berbagai tempat dan sebagainya. Di saat itu mereka tidak mengalami di zaman itu, gitu ya. Mereka tidak mengalami gempa sesering kita. Ya, jadi kalau misal ada gempa di saat itu akan terjadi musibah, gitu ya. Dan mungkin di catatan-catatan sejarah ada pun itu yang besar-besar dan yang membunuh banyak orang. Tetapi di abad-abad terakhir, ya, di mana kita hidup ini,
gempa bumi semakin kencang ya. Bahkan ada, kalau kita punya smartphone di aplikasi juga ada ya pendeteksi bencana gitu ya. Apalagi yang tahun lalu sejak gempa di Palu gitu kan, semua orang jadi parno ya, teman-teman saya juga ada yang parno, sampai menginstal gitu ya. Orang tua saya di Bali gitu ya, Bali juga termasuk daerah yang sering terjadi gempa ya. Papa saya di rumah sampai katanya ya menumpuk kaleng gitu ya, kaleng biskuit ditumpuk, lalu ketika ada gempa jatuh, itu adalah alarm, lalu mereka akan keluar rumah ya. Itu waktu itu setelah kejadian gempa Lombok atau gempa Palu ya kalau nggak salah ya. Jadi tanda-tanda zaman ini ya, gempa bumi itu dicantumkan ada di Alkitab loh. Betapa nyatanya apa yang ada di Alkitab dengan dunia yang kita hadapi sekarang. Di agama lain saya percaya tidak ada tanda-tanda yang sedemikian jelasnya. Tapi apakah orang Kristen ya, orang yang mengaku percaya Yesus benar-benar sudah menyadari bahwa ini akhir zaman, ataukah kita terlalu positive thinking banget gitu ya, terlalu optimis bahwa aku masih sempat punya anak, aku masih sempat punya cucu gitu ya, aku masih sempat mengejar cita-citaku ya menjadi presiden gitu ya, atau apalah gitu ya, punya cita-cita. Rasanya kayak merasa kita gak akan pernah kehabisan waktu. Tapi tahukah kalian bahwa di hadapan Tuhan ya, kita gak tahu, siapa tahu di surga itu ada jam ya, ada jam. Ya kan, ada jam tentang kapan akan sungguh-sungguh benar-benar berakhir. Ya, kalau misalnya kalian pernah ketika SD ya ada game atau kita ada main game outbound atau apa, ada timernya 5 menit gitu ya. Kita kan berusaha menyelesaikan segala sesuatu di dalam waktu 5 menit itu. Saudara, itu kalau kita tahu berapa lama. Tapi kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh tanda-tanda, Tuhan yang suka menguji. Karena itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku pun tidak tahu kapan waktu dan masanya, hanya Bapa di surga yang tahu. Saya percaya kita tidak tahu tepat kapan secara akurat itu untuk menguji hati kita. Tuhan Yesus rindu, Bapa ingin menguji hati kita, seberapa kita rindu untuk mempersiapkan sungguh-sungguh. Sama seperti perumpamaan 5 wanita yang bijaksana dan 5 wanita yang bodoh ya. Ketika mereka menunggu mempelai pria datang dengan membawa buli-buli minyak. Ya, jadi zaman dahulu orang Israel itu ada tradisi bahwa ketika mereka mau menikah gitu ya, sebelum pesta pernikahan ada simbolis mempelai pria menjemput mempelai wanita kayak gitu ya, lalu akan diikuti oleh wanita-wanita perawan yang memakai buli-buli minyak ya, dan itu mereka datang bisa malam hari dan semuanya, dan seperti itu yang terjadi. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu bisa datang tiba-tiba, ya kan? Emang siapa kita sampai Tuhan harus kasih tahu gitu ya? Saya akan datang, umatku bersiaplah, saya akan datang jam 12 malam tanggal 25 Mei 2020. Saya percaya tidak ada ya. Bahkan mungkin banyak hamba Tuhan yang mengklaim gitu ya, bahwa Tuhan akan datang ya, mereka dengan pengikutnya memakai baju putih. Ternyata Tuhan Yesus gak datang-datang. Jangan sampai juga kita menjadi orang yang terlalu dapat-dapatan juga gitu ya. Tapi lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Ya, gempa bumi, kelaparan dan sakit, penyakit dan semuanya itu akan datang menyertai. Ini 1900 tahun yang lalu. Ya, ketika Tuhan Yesus ada, ketika para murid masih ada. Dan orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan di setiap zaman selalu menantikan tentang kedatangan Tuhan. Selalu menantikan kedatangan Tuhan. Apalagi jika kita melihat tanda-tanda zaman, yaitu dengan pandemi COVID ini ya, saudara-saudara. Datangan Tuhan datang tiba-tiba ya. Di Alkitab perumpamaan ya, atau sebuah kisah yang hampir sama dengan akhir zaman itu ada 2. Ketika Lot tinggal di kota Sodom ya. Kota Sodom begitu mendukakan hati Tuhan, begitu banyak dosa, begitu banyak kenajisan, begitu banyak kotoran di sana. Lalu tiba-tiba Tuhan datang ke Abraham dan Tuhan memberitahu bahwa kota ini akan kubinasakan. Untuk Abraham yang intim dengan Tuhan ya, Tuhan memberikan privilege, hak khusus untuk Abraham mengetahui dan supaya Abraham menyadari bahwa Tuhan akan menunggang balikan Sodom dan akan menghancurkan Sodom. Ya. Dan saya percaya hari-hari terakhir ini, jikalau kita mau intim sama Tuhan, kalau kita mau tetap mengasihi Tuhan, kita harusnya hati kita itu juga hati yang sadar kok. Kalau ya memang ini sudah waktunya.
hari kedatangan Tuhan, kayak gitu ya. Ya kan? Di Lukas 17 ayat 28 sampai 30 dikatakan, demikian juga seperti terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Dan dikatakan juga yang buat Nabi Nuh ya, mereka makan dan minum, dikawin dan dikawinkan, lalu tiba-tiba air bah itu datang, yang selamat hanya Nuh di dalam bahtera. Saudara, kedatangan Tuhan atau akhir dari segala sesuatu itu bisa datang tiba-tiba. Bahkan dikatakan hari akan datang, hari itu datangnya seperti pencuri datang. Ya. Karena itu mari kita persiapkan diri kita, ya, persiapkan diri kita, jangan sampai kita menyanyiakan waktu yang ada, jangan sampai kita hidup bergelimang dosa tanpa menyadari bahwa Tuhan itu sebenarnya menunda-nunda. Di 2 Petrus 3 dikatakan, begitu banyak orang yang mencemooh tentang hari kedatangan Tuhan. Dari dulu juga bilangnya Tuhan datang gitu ya. Ternyata di zaman Kisah Para Rasul pun ada orang-orang yang sudah bosan dengan pengajaran tentang akhir zaman. Ada jemaat Tuhan yang kayak meremehkan. Dikatakan bahwa dari zaman bapak-bapak kita, dari zaman kakek kita juga ngomongnya Tuhan Yesus mau datang ya. Juga datangnya udah akhir zaman, tapi mana kok gak datang gitu ya. Lalu dikatakan di 2 Petrus 3 dikatakan bahwa seolah-olah Tuhan menunda kedatangannya. Tapi tujuannya adalah supaya kita itu mau bertobat. Supaya gereja Tuhan diberikan kesempatan yang lebih panjang untuk bertobat. Ya, supaya kita menyadari bahwa waktunya enggak lama lagi. Ya. Karena itu mari kita persiapkan diri kita baik-baik. Dan di akhir zaman ini, sekalipun datangnya tiba-tiba, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kayak seenaknya sendiri ya. Bukan Tuhan yang seenaknya sendiri dalam artian kayak tiba-tiba datang langsung menghakimi dan semuanya, bukan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh memberikan kita sinyal dan tanda-tanda, kode-kode gitu loh. Di sini ada ya yang pernah dikodein ya. Dikodein, gak pernah kan? Atau kamu pernah ngodein orang gitu ya, kamu gak suka dengan dia, kamu kodein, kamu mau ngambek, kamu mau jengkel, kamu kodein aja dia tahu. Atau kamu suka sama orang, kamu kodein dia dengan mungkin memberi perhatian lebih ya, atau kamu membantu dia atau menolong dia, ya kan? Saya percaya Tuhan pun sedang memberikan kode-kodenya kepada setiap umat Tuhan, kepada gerejanya zaman ini. Saat-saat itu sedang memberikan kode-kode itu, bukan kode rahasia loh, tapi kode yang jelas-jelas ada di alam nyata. Ya, kode-kode yang bisa kita lihat itu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Sekalipun kedatangan Tuhan tiba-tiba, tetapi akan ada tanda-tanda yang menyertai. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah menarik apa yang pernah diucapkannya. Sejak Tuhan Yesus menyingkapkan ya di Matius 24, tanda-tanda ini akan menyertai. Itu terus-menerus digenapi. Dan bahkan di kitab Wahyu ya banyak ada penggenapan-penggenapan, walaupun kitab Wahyu adalah kitab-kitab yang penuh dengan ilustrasi-ilustrasi dan perumpamaan ya, dan bahkan para ahli Alkitab pun memiliki perdebatan-perdebatan, tapi intinya semua sama, bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Ya. Ada ya, ini saya rangkum beberapa poin ya. Banyak ahli teologi ya percaya bahwa perang nuklir yang ada ya, desas-desus perang ya, itu adalah semakin menandakan kedatangan Tuhan. Semakin berkembangnya teknologi ya. Kalau misal dulu ada perang dunia kedua, ya kan, perang dunia pertama, perang dunia kedua, kita belum mengalami perang dunia ketiga. Tapi negara-negara yang kuat, negara-negara adidaya, hampir semuanya yang negara yang kaya-kaya gitu ya, mereka punya senjata-senjata nuklir. Karena dianggap nuklir itu melambangkan kekuatan militer sebuah negara, ya. Dan suatu saat jikalau itu benar-benar terjadi ya, semoga tidak, tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Ya, itu sudah akhir zaman. Nggak perlu kan kita tunggu sudah ada perang nuklir di depan mata kita, ya sudah perang, udah terjadi pertumpahan darah di mana-mana seperti di film-film kita lihat, terus baru kita sadar, oh iya, ini sudah akhir zaman. Percayalah guys, itu semua sudah terlambat. Kita nggak perlu melihat sungguh-sungguh perang di depan mata kita. Lihat aja tanda-tanda yang ada.
Ya, gempa bumi, bencana kelaparan, wabah penyakit, ini semua tanda-tanda. Bahkan pandemi COVID ini pun gitu ya, saya percaya ini akan membuat banyak orang yang akan goncang dalam artian mulai mencari Tuhan. Beberapa saat lalu di grup saya ya, ada yang membagikan bahwa ada toko buku di Amerika, itu ada sebuah rak buku yang kosong. Ya, kosong. Dan ternyata itu adalah bagian Bible gitu ya. Wih, saya pas lihat gambar itu gitu ya, rasanya kayak wow gitu ya. Hari gini mereka laku juga, maksudnya mereka mencari Tuhan dengan Alkitab buku yang real gitu ya. Saya sih cuma terlintas gitu dalam pikiran, kan bisa download aplikasi Bible di HP gitu ya. Tapi ya mungkin ini pertanda bahwa semakin banyak orang mencari Tuhan. Dengan adanya ketakutan akan penyakit, dengan adanya banyak masalah ekonomi yang mungkin akan menghimpit ya. Tidak ada sebuah negara pun yang bebas dari efek pandemi corona ini. Gitu ya. Dan ini salah satu tanda kesusahan besar ya. Saya tidak tahu ini merupakan awal atau ini sudah di tengah-tengah atau sepertiga jalan, seperempat jalan, gak ada yang tahu ya. Atau di akhir tiba-tiba besok Tuhan Yesus datang, atau beberapa saat lagi Tuhan Yesus datang. Tapi cukuplah kita tahu tanda-tandanya ya. Dan di setiap zaman kayak gitu ya, beberapa ratus tahun sekali gitu ya, di Line News gitu ya, di berita-berita di Line ya, kalau yang ada yang memakai aplikasi Line, berita-berita Line, sebelum ada pandemi corona, orang-orang tidak pernah mencari tahu tentang sejarah penyakit-penyakit, wabah, epidemi di seluruh dunia. Tapi semenjak ada corona, orang-orang semakin tersadar bahwa kehidupan begitu rapuh, kehidupan itu merupakan suatu hal yang sementara yang bisa diambil begitu saja. Kehidupan orang yang kita kasihi gitu ya, ketika terkena penyakit ini gitu kan, itu bisa menjadi taruhan nyawa. Dan banyak ya akhirnya orang menyelidiki gitu ya. Saya juga taunya karena baca-baca seperti itu gitu ya. Dulunya sebelum corona yang terjadi saya tidak pernah tahu ya tentang bahwa ternyata di peradaban manusia beberapa kali terjadi wabah-wabah yang begitu meluas dan seluruh dunia ya. Dan sebelum ada corona ini ya teman-teman, di abad pertengahan itu ada namanya wabah yang namanya Black Death gitu ya, kematian hitam gitu ya. Wih, kenapa kok namanya Black gitu ya? Ternyata ini adalah penyakit pes ya. Semua tahu penyakit pes itu apa? Ini diajarin pas kita SD ya. Dulu saya pas SD diajarin ya, penyakit yang disebarkan oleh tikus gitu ya. Rasanya saya seumur hidup tidak pernah mendengar bahwa orang yang saya kenal kena penyakit pes, atau saya dengar ada orang sakit pes. Tapi ternyata penyakit pes ini di zaman abad pertengahan dulu ada penyakit yang sangat membahayakan dan membunuh 1/4 orang manusia yang hidup saat itu ya, kurang lebih. Dimulai dari negara Afrika ya, orang Timur Tengah sana kalau nggak salah, atau Afrika ya kalau nggak salah ya. Lalu disebarkan ya, lalu yang mencapai dampak yang parah itu ketika mencapai Eropa ya. Orang Eropa, penduduk Eropa meninggal sampai 60% oleh wabah pes ini. Jadi wabah pes ini ditularkan oleh tikus. Dan lucunya gitu ya, tikus-tikus dari Afrika gitu ya ikut kapal-kapal dagang yang ada. Lalu mereka pergi ke Eropa, mereka pergi ke Asia, dan tersebarlah penyakit ini ke seluruh dunia ya. Kalau zaman sekarang manusia, kita bisa mencegah pandemi corona dengan suruh masker. Ketika zaman itu gitu ya, kan nggak mungkin ya suruh tikus pakai masker. Tapi saat itu penyakit pes itu bukan karena udara ya. Jadi saat itu ceritanya penyakit Black Death ini atau diakibatkan oleh pes ini diakibatkan oleh kutu-kutu dari tikus ya. Jadi tikus-tikus itu ternyata hinggap kutu-kutu gitu ya. Kutu-kutu ini ternyata membawa virus ini, virus pes ini. Lalu inang ya atau tikus yang dihisap oleh kutu-kutu ini ya, mereka akan hanya hidup 10-14 hari ya, atau beberapa hari sampai 2 minggu. Lalu akhirnya tikus ini mati gitu ya. Dan kutu ini punya daya tahan hidup yang besar. Lalu ketika inangnya mati, dia pindah gitu ya, dia pindah, hidup beberapa hari, pindah. Dan yang terjadi, dia pindah-pindah ke seluruh benua gitu ya, sampai tikus-tikus banyak mati, nggak ketemu tikus, akhirnya mereka hinggap di tubuh manusia. Sampai akhirnya manusia pun banyak yang nyawanya melayang karena penyakit ini gitu ya. Dan tiba-tiba penyakit ini bukan tiba-tiba ya, jadi dalam jangka waktu yang cukup lama akhirnya baru bisa sembuh karena pada akhirnya ya membentuk imun
imun sistem bertumbuh, ada antibodi, sehingga akhirnya penyakit pes ini tidak menjadi suatu hal yang membahayakan, dan mungkin akhirnya mereka menemukan bahwa harus menjaga kebersihan, harus begini. Nah, itu kejadian bertahun-tahun kayak gitu ya, sampai harus mengambil penduduk bumi 1/4 nyawa seperti itu ya. Dan bagaimana dengan corona ini kayak gitu ya, kita nggak pernah tahu karena kita masih memasuki bulan-bulan yang belum mencapai tahunan ya. Tidak ada satupun di antara kita yang berharap bahwa corona ini tidak akan pernah pulih. Semua pasti merindukan keadaan akan pulih seperti sedia kala, pulih tanpa kita harus kemana-mana harus pakai masker, pulih kita bisa bebas ke mall, bebas nonton bioskop gitu ya, mendapatkan pendapatan yang seperti sedia kala dan sebagainya. Tapi ternyata kita belum mengalami pemulihan-pemulihan di area seperti itu. Dan teman-teman, saya ajak kita untuk buka di Kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu 6 ayat 12 sampai 17 ya. Ini adalah bicara tentang kitab Matra yang dibuka. Kitab Wahyu 6 ayat 12 ya. Ini Matra yang dibuka ya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka matra yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya menjadi bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit, bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang yang bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung, mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Ini juga berbicara tentang salah satu tanda akhir zaman ya, bukan salah satu nubuat di kitab Wahyu, berbicara tentang matra-matra yang dibukakan, sangkakala yang dibunyikan. Dan di sini matra ke-6 ini mengawali gempa bumi ya. Lalu ada bencana-bencana, dan di sini dikatakan bahwa orang-orang perwira, orang-orang pembesar tidak akan luput. Ya. Ketika kita menghadapi kesusahan besar yang menjadi bagian dari rencana besar Tuhan tentang sebelum Tuhan benar-benar bawa gereja Tuhan, seluruh umat manusia kepada hari penghakiman agung itu, akan ada di mana tanda-tanda yang menyertai, akan ada di mana manusia nggak akan pernah bisa lolos dari master plan Tuhan tentang penghakiman ini. Gak akan ada satupun manusia yang bisa lolos. Mungkin manusia bisa mengagungkan kekuasaan, harta yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki, kepandaian yang dimiliki, tapi suatu saat di hadapan Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang gak ada artinya. Di sini juga di Alkitab dikatakan bahwa bulan menjadi darah. Saya percaya rasul-rasul ya, mereka bukannya sekedar orang-orang yang dapat mimpi omong kosong belaka, mereka hanya mengarang-arang cerita bulan menjadi darah. Tapi ini sudah terjadi di zaman ini ya. Berita ini bulan menjadi darah sudah kita lihat tahun lalu, sudah ada. Kalau misalnya orang pengetahuan, orang yang suka astronomi, mereka merayakan itu dan mereka menganggap bahwa ini kejadian langka. Mereka mungkin berkumpul memakai teropong-teropong dan sebagainya. Karena mereka merasa itu adalah fenomena alam yang jarang terjadi. Tapi sadarkah kita bahwa itu adalah salah satu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah ada, sudah dekat. Bulan menjadi darah. Kita gak perlu untuk sungguh-sungguh sudah melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan, lalu terjadi pengangkatan demi pengangkatan, orang di samping kita hilang gitu ya. Untuk kita menyadari, ya Tuhan Yesus mau datang, itu sudah terlambat. Seharusnya ketika kita melihat tanda-tanda itu, kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak siap ketika hari Tuhan itu sudah datang. Bagaimanakah respon kita jika kita menyadari waktunya sudah dekat? Mari kita mau buka Roma 13 ayat 11 sampai 12.
Saudara-saudara, siapa di sini yang setiap hari ya, kalau untuk bangun perlu menyalakan alarm di HP kita ya, atau mungkin ya yang lebih ekstrim, alarm gak mempan gitu ya, harus dibangunin, harus digedor-gedor kamarnya, harus disiram air gitu ya. Apakah kita menjadi orangnya seperti itu ya? Nah, saya mau bacakan ya. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bahwa bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kitab ini, ayat ini menjadikan sebuah perlambang ya, mengatakan bahwa kamu tuh harus bangun. Ketika gereja Tuhan sudah menyadari Tuhan Yesus sudah mau datang, ini sudah akhir zaman, gereja Tuhan jangan menjadi gereja yang tertidur. Anak Tuhan jangan menjadi anak Tuhan yang tertidur. Tertidur bicara tentang kita itu tetap menikmati waktu-waktu kita menikmati diri kita, menikmati dosa, menikmati kesia-siaan yang ada di dalam kehidupan kita, yang mungkin di dalam pergumulan-pergumulan yang tidak kunjung berakhir. Tertidur juga bisa bicara tentang kita gak sadar bahwa Tuhan sudah mau datang. Sama seperti tadi yang saya tanyakan kalian, adakah di sini yang kalau bangun tidur harus ngidupin alarm gitu ya? Sadarkah kita bahwa tanda-tanda akhir zaman yang sudah kita lihat, ini alarm-alarm yang sedang dibunyikan Tuhan loh. Tuhan menyalakan alarm untuk kita dengar dengan pikiran kita, dengan hati kita. Alarm yang Tuhan pengen kita tuh dengar dan kita terbangun. Ataukah kita memilih ketika sama dengan ketika kita bangun pagi dengar alarm gitu ya, sadar gak sadar kita matiin atau kita cuek aja gitu ya. Ada alarm bunyi, kita biarkan tetap berbunyi tapi dan kita tetap tertidur. Ataukah kita mau mengambil, oh ya sudah waktunya bangun, lalu kita terbangun, kita memulai aktivitas kita, memulai hal yang harus kita lakukan hari itu. Sama dengan di ayat ini dikatakan bahwa terbangunlah engkau yang sedang tertidur, bangunlah engkau yang sedang dalam keadaan berdosa, bangunlah engkau yang sedang terikat, lepaskan setiap kukuk perhambaan kita. Kita yang menggunakan waktu kita dengan sia-sia, sadarlah bahwa waktunya tidak lama lagi. Jangan kita menjadi orang yang bodoh. Kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah tahu tandanya sudah gak lama lagi, tapi kita masih tidur. Kayak seolah-olah alarm itu cuma berbunyi kok ya, Tuhan Yesus belum datang kayak gitu ya. Sampai kapan kasih karunia Tuhan, kesabaran Tuhan ada terus di dalam kehidupan kita kayak gitu ya. Ini bukan berbicara tentang bahwa abis ini akan ada murka Tuhan yang menimpa kita dan sebagainya, tidak. Tapi ketika kita menyadari akan ada hari Tuhan, kita sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa murka Tuhan cawan murka Tuhan sedang ditumpahkan atas bumi ini. Bukan bicara tentang oh Tuhan kita kok jahat ya, kenapa kok Tuhan izinkan ini terjadi, kenapa kok Tuhan begini. Terkadang Tuhan perlu menyatakan sisi kebesarannya, sisi keagungannya, sisi penghukumannya, ya, sisi tongkat, sisi cambuknya, sisi gadanya untuk membuat anak-anaknya itu sadar dan mau kembali ke jalan yang benar. Dan saya percaya di tengah pandemi corona ini, di tengah setiap kesulitan yang mungkin gereja Tuhan sedang hadapi, yang kita alami, kalau kita merespon dengan benar, setelah kita melewati pandemi ini, kita akan menjadi pribadi yang semakin siap menghadapi kedatangan Tuhan. Bahkan sudah banyak ya beredar statement-statement orang yang meragukan bahwa corona ini akan membuat seluruh bumi ini tidak akan pernah sama lagi. Tidak akan pernah sama lagi. Kalau HIV AIDS aja gak pernah bisa musnah gitu ya, padahal HIV AIDS kan penyebarannya lebih sulit ya, melalui darah, melalui hubungan suami istri gitu kan, melalui pertukaran cairan. Apalagi corona yang hanya melalui droplet, udara dan sebagainya. Bisakah benar-benar berakhir? Kita gak pernah tahu, yang tahu hanya Tuhan. Di Alkitab, orang Israel berkali-kali menghadapi wabah atau tulah karena kekerasan hati mereka, karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, karena sikap hati mereka yang menyakiti hati Tuhan.
Dan Tuhan izinkan tulah-tulah itu terjadi supaya mereka sungguh-sungguh bersuruk badan bertobat. Dan siapa tahu ya, semua hal ini Tuhan lakukan untuk membuat orang-orang yang sebelumnya meremehkan Tuhan, orang-orang yang menganggap bahwa mereka memiliki segalanya, orang-orang yang bisa memiliki segalanya di bumi ini, menikmati segalanya gitu ya, mengambil semua berkat, menikmati semua berkat seolah-olah hidup ini gak ada akhirnya. Saya percaya dengan corona ini akan membuat orang memiliki lebih lagi kedalaman untuk merenungkan apa arti hidup ini, memaknai arti hidup ini, memaknai waktu, memaknai hubungan lebih lagi. Karena di saat manusia dihadapi dengan hal sakit penyakit, masalah, dan begitu banyak ancaman-ancaman ya, seharusnya ya kita akan menjadi manusia yang berpikir dengan rasio kita. Kita menjadi manusia yang mulai menyadari hal-hal yang berharga itu seperti apa. Kalau mungkin sebelum ini kita memiliki sahabat, memiliki waktu kebersamaan ya, itu tanpa batasan, menikmati jalan-jalan, nge-mall gitu, ibadah, pelayanan dengan suatu hal yang rutinitas dan biasa, dan terkadang mungkin kita merasa aduh pelayanan lagi, aduh males, aduh capek, aduh ibadah ya, aduh gini. Tapi sekarang ketika kita dengan segala macam keterbatasan kita, adakah kerinduan dalam hati kita bahwa kita, ya ampun iya ya, dulu ketika aku bisa beribadah dengan leluasa, aku bisa ke gereja, aku bisa komsel, aku bisa visitasi temanku, aku bisa konseling, aku bisa KTB, itu sesuatu hal yang luar biasa. Sekarang kita untuk bertemu aja nggak bisa, ya kan? Banyak keterbatasan yang kita alami. Semoga kita lebih memiliki kedalaman lebih lagi, dan dikatakan di sini tadi, bangunlah engkau ya, dan kenakanlah senjata kebenaran. Tinggalkanlah ya segala perbuatan kejahatan. Dikatakan hari sudah siang. Jangan kita tinggal tetap di dalam kegelapan. Maukah kita meninggalkan kegelapan-kegelapan yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, melakukan sesuatu, berkarya ya, dan mengenakan senjata terang di dalam Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa alarm-alarm Tuhan sedang dinyalakan di dalam hidup kita, sedang berbunyi dalam hidup kita, alarm untuk mengatakan bahwa udah bukan waktunya lagi ya, kamu nih main-main dengan hidupmu, sudah bukan waktunya lagi. Kamu punya ikatan dosa, kamu mempermainkan kasih karunia Tuhan, kamu tawar-menawar dengan dosa. Kalau kita sudah sadar itu gitu ya, jangan cuma sekedar tahu, tapi lakukanlah sesuatu. Lakukanlah sesuatu. Mengenal Tuhan secara pribadi dan kehendaknya. Dan ayat penutup saya berikan di kitab Ayub 42 ayat 5. Ini ketika Ayub menghadapi begitu banyak pencobaan, ketika Tuhan izinkan Ayub kehilangan segala sesuatu, di tengah dia mengalami segala sakit penyakit, kehilangan, ditinggalkan orang-orang yang dia kasihi dan orang dia percaya. Ayub mengatakan demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kiranya setiap kita mengalami apa yang Ayub ini alami. Jangan kita hanya sekedar tahu Tuhan dari orang lain, kita tahu Tuhan mau datang, akhir zaman sudah dekat, atau ini sudah di akhir zaman, hanya dari apa kata orang, apa kata pembimbing rohani kita. Tapi biarkan semua hal yang kita alami membuat kita mengalami Tuhan sendiri, memandang Tuhan sendiri. Dan sikap kita selain bangun, ya saudara, kita harus menantikan kedatangan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Bukan berbicara tentang kita menunggu hanya sekedar diam-diam saja, menunggu waktu dipanggil, menunggu tiba-tiba Tuhan Yesus datang nih di awan-awan. Saya sadari semenjak ada smartphone ya teman-teman, semenjak ada smartphone, menunggu itu bukan sesuatu hal yang membosankan lagi ya. Menunggu itu merupakan suatu hal yang gak masalah, karena apa? Ada HP. Dengan HP setengah jam, 1 jam, 2 jam, kita bisa lihat-lihat, kita bisa main game, kita bisa gini. Dan selalu saya menyadari gitu, iya ya, kita begitu terikat gitu ya dengan namanya HP kita, contohnya seperti itu. Dan sebaliknya, kalau kita bicara tentang menunggu gereja Tuhan yang menantikan Tuhan, beberapa selalu ada hamba Tuhan yang mengatakan menunggu itu bukan kita diam tidak melakukan apa-apa, tapi saya lupa dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibraninya apa, tetapi kalau diterjemahkan bahasa Inggris itu namanya eagerly waiting gitu ya, eagerly, menantikan dengan sungguh-sungguh
dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, dengan penuh kayak kita tuh gak sabar lagi gitu loh nunggu Tuhan. Gimana dengan keadaan hati kita? Ketika saya mendengar statement hamba Tuhan itu gitu ya, saya merenung. Tuhan, kelihatannya kok saya sendiri belum eagerly waiting ya. Karena kalau misal Tuhan datang gitu kan, kok rasanya saya belum sungguh-sungguh hidup yang berbuah berkarya yang luar biasa buat Tuhan ya. Rasanya saya belum siap gitu. Ini saya tidak tahu bagaimana dengan Anda semua. Tapi saya harapkan mari kita bersama-sama memiliki sikap hati. Akhir zaman bukan bicara tentang kita hanya takut bahwa akan ada kiamat, tapi akhir zaman, akhir dari segala sesuatu juga bicara tentang mempelai kita akan menjemput kita. Jikalau kita memang mencintai Tuhan, jikalau kita memang sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan, di saat hari itu Tuhan itu datang, kita harusnya penuh sukacita dan kita tidak sabar menantikan. Bukannya malah kita kayak ketakutan gitu ya. Kalau kita ketakutan gak mau Tuhan datang, hati-hati, jangan-jangan ya hati kita tuh belum siap menyambut kedatangan Tuhan, karena ada begitu banyak hal yang perlu dibereskan, ada begitu banyak ikatan yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, ada begitu banyak hal yang belum kita serahkan di hadapan Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita merindukan ya, bukan berdiam diri, produktif, berkarya dan melakukan sesuatu dengan segala hal yang Tuhan percayakan. Setiakah kita menunggu kedatangan Tuhan? Mari kita menjadi jemaat Tuhan yang tanda-tanda zaman sudah semakin nyata ya. Kita melakukan bagian kita, bukan hanya sekedar kita tahu, tapi kita mau meninggalkan setiap sifat kita yang mungkin buruk. Kita bersedia untuk diubahkan oleh Tuhan. Kita bersedia meninggalkan setiap kegelapan menuju terang yang ajaib. Mari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Kerinduan Mempelai. Dimanapun kita berada, mari kita mau sungguh-sungguh merenungkan dan menyanyikan lagu ini. Kita mau meminta api kudus Tuhan boleh menjamah setiap hati kita. Jadi seperti firman-Mu, bangkitkanlah gereja-Mu. Ya Tuhan, bangkitkan setiap kami Tuhan. Api cinta-Mu, Kau yang pulihkan, Kau yang sembuhkan, kerinduan mempelai-Mu. Mari kita mau nyanyikan lagu dari awal. Penuhilah setiap kami Tuhan. Biarkan api kudus-Mu Tuhan boleh membakar setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kau Tuhan yang berbicara Tuhan di dalam hati pikiran kami tentang apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biarkan hidup kami boleh mengenal kehendak-Mu Tuhan lebih-lebih lagi Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami menjadi gereja yang tertidur Tuhan, tapi bangkitkan kami Tuhan. Dengan api cinta-Mu, Kau yang pulihkan, Kau yang pulihkan, Kau yang sembuhkan Tuhan. Biarkan kami boleh menjadi mempelai yang Kau persiapkan Tuhan. Gereja yang menantikan-Mu, memandang-Mu, menunggu-Mu. Gereja yang mengasihi-Mu, merindu-Mu di setiap waktu. Rindukan memandang wajah-Mu, Rindu diam di kaki-Mu, rindu diam di kaki.
hati yang mau berfokus Tuhan pada pertandingan kami. Hati yang melihat Engkau lebih daripada kami melihat masalah dan hidup kami Tuhan. Gereja yang bangkit untuk Biar kami menjadi gereja yang bangkit Tuhan, bukan gereja yang tertidur Tuhan. Gereja yang hidup bagimu, rela di setiap waktu, rindukan kerajaanmu, rindukan kemuliaanmu. Jamah umat-Mu Tuhan. Jamah umat-Mu lagi, jamah sekarang ini. Dimanapun kami berada Tuhan, Aku di biarkan setiap kami mengalami jamahan-Mu Tuhan. menantikanmu, Kuduskan dan khususkan kami nanti Tuhan, untuk menantikan-Mu, kehadiran-Mu, untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Basuh setiap kami Tuhan, dari setiap kekotoran, kenajisan, dan kegelapan yang ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Aku di sini menantikanmu, menanti kehadiranmu. Sekali lagi kita mau katakan, gereja yang Gereja menantikan. yang Temukan kami menantikanmu, Tuhan. memandangmu, Kami sebagai gereja yang menantikan-Mu, gereja yang boleh menunggu kedatangan-Mu Tuhan. Kami adalah mempelai-Mu, kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami bukan milik dunia ini, kami bukan berasal dari dunia ini. Jangan biarkan kami menjadi seperti dunia ini Tuhan. Ya Gereja yang bangkit untukmu, untuk karyamu, untuk mimpimu. Gereja yang hidup bagimu, rela di setiap waktu, rindukan kerajaanmu, rindukan kemuliaanmu, rindukan kerajaanmu, rindukan kemuliaanmu. Haleluya Tuhan. Sungguh Tuhan, biarkan ini bukan hanya sekedar menjadi lagu yang kami nyanyikan, tapi biarkan ini boleh menjadi kerinduan di dalam hati kami, bahwa kami sungguh dengan pikiran, dengan hati, dengan akal budi kami menyadari Tuhan, bahwa Engkau adalah mempelai yang kami nanti-nantikan Tuhan, bahwa Engkau sedang menantikan Tuhan untuk datang kembali ke bumi Tuhan. Biarkan gereja-gereja-Mu Tuhan, biarkan setiap kami Tuhan, ada gereja-gereja yang sungguh mau Tuhan menanti-nantikan, bersiap-siap Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu. Jikalau waktunya sudah tidak lama lagi, tolong biarkan hati kami Tuhan semakin melekat kepadamu. Hati kami, hidup kami semakin diserahkan Tuhan untuk-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara di dalam seluruh kehidupan kami. Biar setiap kami boleh tetap produktif, boleh tetap berkarya Tuhan dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan untuk berdoa Tuhan, bagi keluarga kami, bagi bangsa ini, bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Bahkan jika dalam firman-Mu Tuhan Kau mengatakan, sebelum Injil-Mu diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan, Engkau tidak akan datang. Namun kami sadar Tuhan, dengan perkembangan teknologi, dengan segala yang ada Tuhan, Injil-Mu telah diberitakan sampai ujung-ujung bumi Tuhan. Kami tidak tahu kapan masa dan waktunya, namun tanda-tanda yang Kau berikan sudah begitu jelas. Dan ini seluruh kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang yang bodoh Tuhan,
yang tidak menyadari waktumu, yang tetap tertidur, yang tetap nyaman dengan keadaan kami. Tapi biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus, api kudus-Mu, api suci-Mu Tuhan boleh membakar hati kami, boleh mencelikan mata hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh Tuhan membawa hidup kami untuk dikuduskan, disucikan dan meninggalkan setiap perbuatan kegelapan Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengenakan senjata terang di dalam Engkau. Kami mau pakai hidup kami sebagai senjata kebenaran di hadapan-Mu. Dan pakailah seluruh hidup kami Tuhan untuk rencana-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Setiap orang-orang yang lemah iman, lemah hati Tuhan, menghadapi masalah, atau bahkan yang sedang berkubang di dalam segala dosa kedagingan, ataupun di dalam setiap zona-zona nyaman kami, Tuhan tolong biarkan kasih karunia, penghukuman-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang menggoncang setiap kami sampai kami menyadari Tuhan bahwa tanda-tanda-Mu Tuhan sudah semakin nyata. Dan biarkan kami boleh menjadi orang yang bijaksana, yang mengerti tanda zaman. Dan kami mau Tuhan bersikap bijaksana dan menyambut kedatangan-Mu. Sungguh Tuhan kami bersyukur buat ibadah online kami pada malam hari ini, buat firman yang telah dibagikan untuk mengingatkan setiap kami. Izinkan kami untuk boleh tetap bertumbuh berbuah dimanapun kami berada. Sadarkan kami adalah saksi Kristus Tuhan di tengah keluarga kami, di tengah pergaulan kami, di dalam segala yang kami hadapi Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk tetap memuliakan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat ibadah online pada malam hari ini. Setelah kami juga mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan gereja-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu, seluruh bangsa ini, keluarga ini kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan tetap yang berdaulat di dalam setiap kesusahan, dalam segala yang Kau izinkan terjadi. Kami mau melihat Tuhan, kalau Tuhan kami yang besar dan Kau adalah Tuhan tetap berkuasa atas segala sesuatu. Kami bersyukur, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Dan pengumuman untuk minggu depan, ibadah SOW akan ditiadakan dan akan mulai kembali pada tanggal 29, yaitu di hari Jumat ya. Jangan lupa 2 minggu lagi hari Jumat kita ada ibadah SOW dengan tema Toxic Life. Nah, dan dilayani oleh Pendeta Ferry Velani dari Jakarta. Jadi jangan lupa teman-teman untuk 2 minggu lagi kita gabungan untuk ibadah SOW. Oh, jamnya jam 17.45 ya. Jangan lupa, jangan telat. Jangan terlambat, oke? Sekian, terima kasih buat partisipasinya malam hari ini. Selamat hari Sabtu dan Tuhan Yesus memberkati.